Oke, Kak Indosari. Ya, Selamat sore. sore. Kak, mungkin menanggapi sedikit dong Kak terkait ini kan sedang hangat soal pertuturan antara Nikita Mirzani dan juga Loli gitu ya kan. Mengingat Kak Indah juga punya anak gitu. Gimana sih Kak kalau misalkan dari Kak Indah sendiri gitu melihat apa namanya perseteruan mereka berdua gitu. Aku kalau lihat orang berseteru sebenarnya jujur aja sedih ya. Sedih apalagi berseteru antara ibu dan anak. Karena aku sendiri memang punya anak gadis dan kebetulan aku itu kan apa namanya anakku lahir dalam keadaan yang broken home, sama sama seperti aku dan anakku Nikita Mirdani dengan Loli juga. Loli besar di dalam keadaan lingkungan yang tidak ada ayahnya. Jadi sebenarnya kita itu sebagai seorang ibu yang apa ya namanya dididik untuk tangguh, untuk kuat, apalagi menghadapi anak-anak remaja. Nah, kebetulan usianya Loli sama seperti usia anakku. Dan kebetulan aku juga sekarang lagi di posisi yang bahwa anakku itu sekarang lebih memilih dia tinggal sama ayahnya. Dia kayak apa sih namanya, baru-baru ini dia baru waktu ketika pulang dari Amerika, kita pernah tinggal di Amerika, sekolah di Amerika. Ketika pulang dari Amerika, aku selalu punya didikan yang keras. Pulang sekolah harus ngaji sama aku lesin semua, aku lesin. Dan ternyata ketika anak-anak masa remaja ini kayaknya mereka itu tidak suka dengan hal-hal yang berbau tekanan, tidak suka dengan hal-hal yang berbau pemikiran, belajar dan belajar juga. Kayaknya pengen punya ruang lingkup, pengen punya ruang bahwa pengen tahu. Hal pengen tahunya itu besar. Tapi alhamdulillah kalau anakku memang nggak sampai kos atau di usia yang 16 tahun nggak sampai kos, tapi dia memilih untuk tinggal sama ayahnya. Berat sebenarnya sama aja seperti Nikita ya. Hubungan antara ibu dan anak itu sebenarnya, apalagi anak gadis ya, itu kita berat banget kalau harus kehilangan anak gadis, kalau harus kehilangan anak perempuan. Jadi di sini ketika saya melihat Loli seperti itu, saya itu sedih. Saya seperti melihat Nikita itu seperti saya berkaca. Saya berkaca seperti kayak gini, oh iya, apa yang Nikita rasakan, aku rasakan. Ketika kita mempunyai anak gadis, harus kehilangan anak gadisnya. Apapun bentuknya. Kalau Nikita kan kehilangan anak gadisnya karena pulang dari luar negeri, dia memilih tinggal di luar. Kalau saya ketika pulang sekolah dari Amerika sampai Jakarta, anak saya memilih tinggal sama mantan suami saya. Sayangnya berat banget. Saya seperti tekanan batin, harus ambil tarikan. Tapi kondisinya keluarga saya bilang mereka juga bapaknya sudah. Jadi pas ada lihat Loli seperti itu sama ibunya, saya cuma minta, Loli, ingat, ibumu sudah melakukan yang terbaik buat kamu. Ibumu sudah menyekolahkan kamu di luar negeri. Kamu dikasih hidup yang baik. Kalau kamu memang pengen hidup seperti anak remaja yang lain, ada kebebasan, bisa kok dengan orang tua. Kayak gitu, karena saya melihat Nikita Mirzani seperti melihat saya yang kehilangan seorang anak gadis. Kayak gitu. Jadi intinya adalah mohon kepada para anak perempuan yang memasuki ABG kayak gitu ya, apalagi dalam keadaan broken home, nggak punya ayah, maksudnya kita pisah orang tua. Tolong hargai kami, hargai kita sebagai ibu, karena kita itu sebagai ibu dengan anak perempuan pasti batin kita dekat. Kalau dilawan, kalau ditinggalin, sakitnya minta ampun, sedihnya minta ampun. Jadi saya cuma bisa bilang sama Loli, baliklah sayang, karena ibumu biar bagaimanapun sayang banget sama kamu, pasti mau yang terbaik buat kamu. Karena seorang ibu pengen yang terbaik buat anaknya, apalagi kamu anak perempuan. Ya aku sedih aja karena aku lihat kasus Nikita ini
aku bercermin sama diri aku gitu, yang seorang ibu yang kehilangan anak gadisnya. Kalau aku, anak gadisku memilih dengan mantan suamiku, ini kita anak gadisnya harus keluar dari rumah gitu. Kak, tapi dengan caranya Loli di media sosial, dia berkata kasar, ngomongin ke si ibunya Nikita gitu ya. Ya Sedih nggak sih Kak? makanya tadi aku bilang aku sedih banget. Nikita itu aku tahu, aku kenal, dan aku juga beberapa kali ketemu sama Nikita. Dia itu orang yang enak dan baik. Beberapa kali dia di TV jadi bintang tamu pun dia sering banget membawa Loli sebagai anak yang dia sayangi. Dia pernah melakukan panahan dan Loli waktu itu menang dan dia bangga banget gitu. Dia bangga sekali dengan Loli yang bisa menang dalam suatu turnamen. Jadi maksud saya, Loli tidak ada yang akan bangga seperti ibumu kalau bukan ibumu. Jadi jangan termakan hasutan atau apapun untuk membenci seorang ibu, karena nggak ada bekas ibu Loli kayak gitu, nggak ada bekas ibu. Jadi tolong bicara kasarnya, minta maaf. Loli harus minta maaf, cuci kaki ibumu Loli, karena memang biar bagaimanapun surga ada di bawah telapak kaki ibu. Biar bagaimanapun Loli salah, terlepas dari apapun, Loli memaki-maki, Loli ngata-ngatain di depan umum, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia mengetahui. Saya tuh sakit, saya tuh sedih dilihat. Beberapa kali saya lihat saya sedih. Saya cuma minta tolong sama Loli, minta maaf sama mama, cuci kaki mama, dan utarakan kemauannya Loli seperti apa. Bicarakan baik-baik, karena memang anak-anak muda sekarang itu harus bicara dari hati ke hati, nggak bisa memang dengan kekerasan. Sama seperti saya, ketika saya kehilangan anak gadis saya, dia memilih tinggal sama mantan suami saya. Ketika saya harus tarik-tarik kayak gitu, emang nggak bisa. Jadi saya harus dari hati ke hati, kapan pulang, mau apa gitu. Saya berusaha, tadinya saya kan keras-kerasan, nggak bisa. Dan mungkin Loli juga sama seperti yang saya alami di kita. Loli minta maaf sama mama, cium kaki mama, terus Loli pengen kayak apa gitu. Jadi seorang ibu juga kayak dari Nikitanya harus harus legowo dalam arti kata, oh iya, anak perempuan saya lagi butuh bimbingan. Oh iya, anak perempuan saya di masa era yang transisi dari anak-anak menuju dewasa, dia lagi ABG. Jadi kita saling mengerti. Jadi mudah-mudahan Loli bisa lebih baik dan Loli bisa minta maaf. Kan nomor satu harus minta maaf, karena ini seluruh dunia melihat, seluruh Indonesia melihat Loli memaki-maki mama dengan kata-kata yang tidak baik. Jadi mudah-mudahan Loli terketuk hatinya, minta maaf, cuci kaki mama, dan bilang sama mama Loli maunya apa. Dan mudah-mudahan akan baik-baik lagi, karena mama membawa Loli pulang karena mama sayang sama Loli. Mama membesarkan Loli dari kecil. Mama akhirnya berpisah dengan papanya Loli, dan mama membesarkan Loli dengan jerih payahnya. Aku cuma pengen Loli minta maaf sama mama, kembali pulang, bicarakan baik-baik apa keinginan Loli, kayak gitu. Dengan apa yang ini kita lakukan kemarin, menjemput Loli ke apartemennya gitu, menurut kayaknya itu salah atau benar? Iya, aku pun andaikan anak gadis aku ada di apartemen atau ada ditinggal dimanapun dia sendiri, aku pun akan melakukan tindakan yang sama. Karena apa? Karena beda halnya kalau kita punya suami bersama-sama gitu. Ini kan kita membesarkan anak kita sendiri dari kecil sampai remaja, lalu menghilang, terus berada di salah satu tempat yang tidak menurut seorang ibu itu, feeling ibu tuh bener ya, suatu tempat yang tidak nyaman,
tidak aman buat anak gadisnya, pasti saya akan melakukan hal yang sama dengan Nikita, akan menjemput paksa. Saya saja ketika anak gadis saya tinggal di rumah mantan suami saya berapa kali menjemput paksa. Itu di rumah mantan suami saya yang worth it kasarannya, saya masih menjemput paksa. Apalagi kalau anak gadis saya ada di luar. Betul, apa yang dilakukan Nikita Mirzani menurut saya itu hak seorang ibu ingin anaknya nyaman di rumahnya. Jangan sampai anaknya kebablasan seperti itu. Aku mohon sebagai seorang anak, Loli mengerti hati ibu. Ini saya bicara tentang ibu ya, karena saya juga pernah kehilangan anak gadis saya yang memilih tinggal di rumah mantan suami saya. Itu jadi saya sempat tarik untuk pulang, untuk saya merengek-rengek untuk pulang. Apalagi ini tinggal sendirian yang belum pantas kayak gitu. Jadi menurut saya tindakan Nikita untuk memaksa pulang itu menurut saya benar banget gitu. Daripada nanti dia hancur, semakin hari semakin hancur. Salut nggak sih Kak dengan apa yang sudah Nikita sendiri upayakan terhadap anaknya gitu? Salut, makanya tadi saya bilang kalau ketika saya melihat Nikita itu nggak jauh beda sama saya yang kehilangan anak gadisnya ketika saya pulang dari Amerika. Ini Nikita Mirzani pun begitu, ketika anak gadisnya pulang dari luar negeri juga kayak gitu. Jadi ada kesedihan yang luar biasa. Kita pengen anak gadis kita jadi orang yang baik, yang benar berada di tangan kita. Tapi kalau misalkan kita harus kehilangannya harus ibarat kata seperti ini. Kalau saya kan jelas anak saya memilih tinggal dengan mantan suami saya, itu pun saya masih kehilangan. Apalagi seorang Nikita Mirzani yang dia besarkan sendiri dengan jerih payahnya dia sendiri, pontang-panting membesarkan anaknya, terus tiba-tiba harus tinggal di salah satu apartemen yang nggak menurut Nikita tidak layak. Wajar, saya salut banget bahwa Nikita melakukan tindakan yang cepat, melakukan tindakan yang tidak mau anak gadisnya ini lebih menderita lagi. Dia ambil langkah 1000 buat saya. Nikita benar, dan saya pun sebagai orang tua pasti akan melakukan hal seperti itu. Oke, good.